Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, udah pada tahu belum apa sih itu globalisasi? Kayaknya udah sering dengar istilah ini ya. Tapi sebenarnya globalisasi itu apa sih? Gampangnya, coba bayangin dunia ini makin lama makin kecil karena kita semua bisa terhubung dengan orang-orang di belahan dunia manapun, kapanpun, bahkan cuma lewat HP. Mulai dari fashion, teknologi, makanan, sampai musik. Semua saling nyambung dan mempengaruhi. Nah, jadi adik-adik, kita akan membahas gimana sih globalisasi bikin dunia kita berubah dan apa aja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi tersebut. Dan yang pasti, kita bakal ngeliat kenapa hal tersebut penting buat kita pahami, terutama di era digital seperti sekarang ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Jadi, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja faktor terjadinya globalisasi. Oke, jadi yang pertama itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. Yang kedua, yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Dan yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Adapun contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, jadi yang pertama yaitu banyaknya produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua yaitu banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Dan yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, terjadi pertukaran budaya internasional. Dan yang keenam, masuknya ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada manusia. Yang ketujuh, adanya persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia nyata. Dan yang kedelapan, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja contoh produk perdagangan di era globalisasi. Oke, jadi yang pertama itu ada batik dari Indonesia, kemudian ada karpet dari Turki, dan selanjutnya ada boneka dari Tiongkok, dan mobil dari Jepang, dan ada jam tangan dari Swiss, dan selanjutnya ada susu dari Selandia Baru. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui apa dampak positif dari globalisasi. Jadi, dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional.
Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kelima, mobilitas tinggi. Yang keenam, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang ketujuh, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Dan kedelapan, yaitu kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Dan yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perkembangan. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja dampak negatif dari globalisasi. Jadi yang pertama itu masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keempat, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kelima, yaitu mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang keenam, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang ketujuh, kondusi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Dan yang kedelapan, yaitu adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kesembilan, yaitu timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Dan yang ke-10, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaan. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita tentang globalisasi. Setelah kita membahas banyak hal dari pengertian, faktor, contoh, dan dampak negatif dan positif dari globalisasi. Jadi, globalisasi itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada banyak keuntungan yang kita rasakan, perdagangan jadi lebih mudah, kita bisa menikmati teknologi yang semakin canggih, akses informasi jadi lebih cepat, dan budaya dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati di mana saja. Dari musik K-pop sampai film Hollywood, semua terasa begitu dekat. Gak cuma itu, teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar bekerja dan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara. Tapi, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangannya. Misalnya, persaingan ekonomi yang makin ketat, industri lokal yang bisa saja kalah bersaing dengan produk luar negeri, dan ancaman homogenisasi budaya, di mana budaya lokal bisa tergerus oleh budaya global. Belum lagi isu lingkungan yang semakin mendesak karena aktivitas industri yang meningkat. Jadi, intinya globalisasi itu bukan sekedar soal teknologi atau perdagangan. Ini adalah proses kompleks yang melibatkan banyak aspek kehidupan kita. Jadi, tugas kita sekarang adalah memahami globalisasi secara lebih kritis. Kita harus bisa memanfaatkan sisi positifnya untuk kemajuan bersama, sekaligus tetap menjaga identitas dan keberagaman lokal kita. Di globalisasi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita semua bisa berkembang bersama. Penting buat kita sebagai generasi muda untuk paham bahwa dunia ini adalah ruang bersama. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada, kita bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik.
Gak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga untuk komunitas global. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang globalisasi. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga adik-adik bisa lebih paham tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi kehidupan kita, baik dari sisi positif maupun negatif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa kita semua punya peran untuk membuat dunia kita jadi tempat yang lebih baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.